Bersama kami kelompok 3, saya Inaya Nuruzara absen 16, Saya Salsabila absen 32, saya Kila Mauluda absen 18, saya Rahma Zulaika absen 28, Saya Dafari Iswan absen 10. Saya Asbi Ramadan absen 15. dan di penugasan kali ini kita akan berkeliling ke beberapa tempat maupun museum yang ada di Jakarta. Dan sekarang kita sudah berada di Taman Proklamasi. Penasaran kita mau ngapain aja di vlog ini? Yuk ikutin terus keseruan kelompok 3 dalam menjelajah dunia digital. Di Taman Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, terdapat 2 tugu dan 1 monumen. Masing-masing memiliki kisahnya tersendiri. Di area taman ini, perjalanan pertama bangsa Indonesia merdeka tercetus lewat pembacaan naskah proklamasi yang dibacakan pada 17 Agustus 1945. Nah, salah satu tugu yang dibangun adalah Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia. Menurut jurnalis Rosihan Anwar, pada buku Sejarah Kecil Pemimpin, pembangunan proyek tugu ini dipimpin oleh Yohana Masdani. Tugu ini didirikan di kediaman muka halaman Soekarno, yang sekarang tepatnya di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 dan sekarang dikenal menjadi Jalan Proklamasi. Menurut S.T. Soeharto, di dalam tulisannya di buku Bung Karno, di antara saksi dan peristiwa, Yohan Masdani dibantu oleh Min Wiranata Kusuma, Jus Ratulangi, Zubaida, dan juga Nyonya Gerung. Pembuatan sketsa tubuh ini dibuat oleh Kore Siregar, yaitu seorang mahasiswa ITB yang bekerja sebagai asisten di Fakultas Kedokteran Jakarta. Pembangunan tugu ini dimulai pada Juli 1956. Di pertengahan Agustus 1956, tugu ini sudah siap diresmikan. Namun, karena alasan keamanan, akibat banyaknya pasukan sekutu, Wali Kota Jakarta yaitu Suwiryo menolak peresmian tersebut. Akhirnya, Perdana Menteri Sultan Syahrir menyanggupi untuk meresmikan pada 17 Agustus 1946. Sejak saat itu, tempat ini dibuat untuk menyelenggarakan peringatan 17 Agustus. Ini merupakan tugu 1 tahun peringatan kemerdekaan Indonesia. Di atasnya terdapat tulisan atas usaha wanita Jakarta. Selanjutnya kita akan ke sebaliknya. Di sini terdapat teks proklamasi dan peta Indonesia yang dibahas di atas papan. Namun pamor dari tugu ini pada tahun 1956 sudah menurun, dan pada tahun 1960 terdapat rencana pembongkaran pada tugu ini. Menurut Soekarno, tugu ini bukanlah tugu proklamasi, melainkan tugu Linggarjati. Nah, dalam pidatonya di sidang pleno istimewa DPR Nasi Bandung pada 13 Agustus 1960, Soekarno menyampaikan rencananya untuk mengganti tugu ini dengan tugu yang baru. Ia juga menyampaikan keinginannya untuk meratakan rumahnya yang akan menjadi saksi pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan atau yang saat ini dikenal sebagai Gedung Proklamasi. Pada tanggal 1 Januari 1961, Soekarno melakukan pencangkulan pertama yang menjadi penanda bahwa pembuatan Tugu Proklamasi yang baru. Lokasi pembuatan Tugu Proklamasi yang baru tepat di tempat dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan. Tugu ini memiliki panjang seperti ini di sepanjang 17 meter dengan simbol petir di atasnya. Kilatan petir di atas menandakan semangat membara dari seluruh masyarakat di Indonesia saat proklamasi kemerdekaan. Dan juga bentuk bangunan linggis didasari dengan perubahan perlu adanya diisi dengan pembangunan-pembangunan. Terdapat pula tulisan yang bertajuk "Disinilah dibacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 oleh Bung Karno dan Bung Hatta." Pada tahun 1972, dimulai pembangunan ulang terhadap Tugu Peringatan 1 Tahun Proklamasi yang awalnya dihancurkan pada tahun 1960. Tugu ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1960. Selanjutnya, terdapat juga 2 patung besar Soekarno dan Hatta yang berdiri berdampingan, mirip dengan foto dokumentasi ketika naskah proklamasi pertama kali dibacakan.
Di antara kedua patung tersebut terdapat naskah proklamasi yang terbuat dari lempengan batu marmer hitam dengan susunan dan bentuk tulisan menyerupai naskah ketikan asli. Monumen proklamator Soekarno dan Hatta ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1980 oleh Presiden Soeharto. Halo semuanya, jadi di sini kita akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan ke salah satu tempat bersejarah di Jakarta, yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri ini terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta, yang dimana terkenal dengan bangunan-bangunan sejarahnya. Nah, sebelum kita masuk, ada tempat penitipan tas, yang dimana itu bisa memudahkan kita untuk eksplorasi di museum ini. Oke, langsung ke museum. Nah, sebelum masuk, jangan lupa ke penitipan barang terlebih dahulu ya. Museum Bank Mandiri terletak di Jalan Lapangan Nomor 1, Jakarta Barat, lebih tepatnya di kawasan Kota Tua. Museum ini didirikan pada tahun 1998 dengan mencakup luas area 10.039 meter persegi. Tujuan dibangunnya museum ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana cerita di balik pembangunan Bank Mandiri itu sendiri. Pada awalnya bank ini adalah beberapa perusahaan milik Belanda, dan pada akhirnya di 1950 Indonesia sepenuhnya terlepas dari jeratan Belanda, dan pada tahun 1957 hingga 1960 pemerintah dari Indonesia mengusahakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing dengan cara bernegosiasi, dan salah satunya adalah NHM ini yang berubah nama menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Koperasi Tani dan Nelayan ini berubah nama lagi menjadi Bank Ekspor Impor, dan akhirnya bergabung menjadi satu dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya menjadi Bank Mandiri di tahun 1999. Jadi museum ini bukan cuma menjadi tempat penyimpanan sejarah, tapi juga menjadi saksi bisu perjalanan perbankan Indonesia dari zaman penjajahan Belanda hingga era modern. Di dalam museum menyimpan berbagai jenis koleksi menarik di masa-masa pengembangan perbankan yang ada di Indonesia. Tertarik apa aja? Disimak. Nah, beberapa koleksi yang menarik seperti mesin tik yang dulu digunakan oleh staf bank untuk mengetik dokumen penting. Mesin ini kecil, praktis, dan sangat berguna di zamannya. Lalu, ada mesin penghitung uang yang mempercepat proses menghitung uang kertas maupun uang logam. Ada juga loh ruangan khusus yang menampilkan ATM zaman dahulu, telepon klasik, dan perangkat perbankan yang kini sudah jadi bagian dari sejarah. Nah, koleksi lainnya ini menampilkan seperti rempah-rempah, yaitu salah satunya ada cengkeh, pala, lada hitam, dan lada putih. Nah, di sini rempah-rempah ini dihargai seharga emas. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, rempah-rempah ini menjadi komoditi ekspor utama Hindia Belanda. Hal lain yang gak kalah menarik, di sini ada keindahan arsitektur dan seninya, yaitu kaca patri yang terletak di dekat tangga menuju lantai 2. Nah, kaca patri ini dirancang oleh H. Habing Jr., yaitu seniman terkenal di Amsterdam. Di sini ada juga taman terbuka di tengah gedung yang hijau dan pastinya luas. Cocok banget kan untuk foto-foto? Taman ini juga sering loh dijadikan lokasi prewedding atau galeri foto sejarah.
teman-teman, masih bareng kita lagi di kawasan Kota Tua Jakarta. Tepatnya sekarang kita ada di Museum Bank Indonesia. Tempat ini adalah salah satu tujuan wisata yang edukatif yang sangat cocok untuk pelajar, masyarakat umum, atau siapa saja yang mau belajar sejarah dengan cara yang seru dan interaktif. Museum ini terletak di kawasan yang sangat strategis di Kota Tua Jakarta, lebih tepatnya di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3 di Jakarta Barat. Untuk tiket masuknya sendiri sangat terjangkau, yaitu 5.000 dan gratis apabila menunjukkan kartu pelajar. Nah, cocok banget kan buat pengalaman wisata edukasi yang berkualitas. Nah, nggak usah pakai lama-lama lagi, ikutin terus vlog kita karena kita akan memperlihatkan apa-apa aja yang menarik di dalam museum ini. Yuk, langsung yuk. Let's go. Sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan tentang jam operasional di museum ini. Di Museum Bank Indonesia ini, jam operasionalnya dari hari Selasa hingga hari Minggu. Di hari Selasa hingga hari Jumat, buka pada jam 8 waktu Indonesia Barat hingga jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di hari Sabtu dan Minggu, buka dari jam 8 waktu Indonesia Barat hingga jam 16 waktu Indonesia Barat. Museum ini tutup pada hari Senin dan hari libur nasional. Nah, Museum Bank Indonesia ini mempunyai cerita sejarah yang panjang loh. Awalnya gedung ini didirikan sebagai gereja Kristen Protestan pada tahun 1625. Namun setelah itu pada tahun 1628, gereja ini dirobohkan dan dijadikan tempat penyimpanan meriam raksasa pada saat Sultan Agung menyerang kota Batavia bersama pasukannya. Gedung ini dijual kepada sebuah firma dagang lalu diubah menjadi gereja Paskah, yaitu bank sentral pada masa kolonial Belanda. Museum Bank Indonesia menyajikan berbagai informasi penting mengenai Bank Indonesia dalam sejarah bangsa. Dari sini kita belajar mengenai perkembangan perekonomian di Indonesia, mulai dari prakolonial, era penjajahan, hingga masa modern seperti saat ini. Di museum ini juga menyediakan berbagai fasilitas yang menjadi penunjang kenyamanan bagi para pengunjungnya. Fasilitasnya meliputi berbagai seperti toilet, ruang serbaguna, auditorium, masjid, dan area parkir yang cukup luas. Dan bahkan ada juga ruang pameran temporer yang dimana memamerkan pameran dengan tema yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Nah, itulah sekilas cerita tentang Bank Indonesia yang dimana bisa dijadikan tempat rekomendasi buat kalian yang ingin belajar sejarah ekonomi secara seru dan interaktif. Selain itu, museum ini memiliki banyak koleksi bersejarah seperti 1. Uang domestik dari berbagai era, termasuk masa kerajaan Nusantara. 2. Fakta sejarah tentang kebijakan ekonomi dan moneter yang mempengaruhi masyarakat. 3. Ruang emas moneter yang menggambarkan pentingnya emas dalam perekonomian. 4. Metamorfosis logo Bank Indonesia yang menunjukkan evaluasi visual dari waktu ke waktu. Dan yang kelima, pameran multimedia interaktif seperti arsip sinema yang memberikan pengalaman berbeda dalam memahami sejarah. Halo semuanya, jadi di sini kita akan melanjutkan perjalanan ke arah pulang setelah mengunjungi beberapa museum yang berada di Jakarta Barat. Dan kita juga pulang menggunakan kereta api dan cara pembeliannya melalui online dengan melalui aplikasi Gojek. Penasaran dengan caranya? Simak tutorialnya. Pertama-tama, kita masuk ke aplikasi Gojek terlebih dahulu. Pilih lainnya, lalu pilih Go Transit. Setelah itu, beli tiket komuter lain. Cari stasiun keberangkatan kita, dan cari stasiun yang kita tuju. Lalu, bayar tiket dengan menggunakan GoPay. Selesai. Oke guys, setelah kalian membeli tiket secara online melalui aplikasi Gojek, kalian akan scan barcode ke arah sini. Aplikasi Gojek ya. Penasaran gimana caranya? Saya masuk lagi ke aplikasi Gojek. Saya itu ke aktivitas.
Kalian masuk sini. Ke kode QR.